Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial berbasis project atau project-based learning dalam mata kuliah statistika. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan software JASP untuk melakukan uji analisis, khususnya uji Mann-Whitney pada data kadar vitamin D dan status insomnia pada lansia. Jadi, kita mulai uji Mann-Whitney menggunakan aplikasi JASP. Kita pertama untuk mengetahui apa sih itu statistika. Jadi statistika adalah cara untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menyajikan data agar informasi yang diperoleh itu bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Lalu tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama, untuk memberikan pemahaman komprehensif analisis statistik, memperkenalkan software JASP, dan yang ketiga itu mendorong kerjasama tim dan pembelajaran proyek berbasis proyek atau PJBL. JASP atau Jefference Amazing Statistics Program adalah perangkat lunak open source berbasis GUA yang dirancang untuk mempermudah analisis statistik melalui antarmuka yang intuitif dan user-friendly. Kelebihan dari JASP adalah untuk menjalankan berbagai metode analisis statistik, mulai dari analisis deskriptif hingga analisis regresi, uji hipotesis hingga machine learning. JASP juga kompatibel dengan berbagai format file seperti CSV, TXT, SAV atau SPSS, bahkan dengan koneksi data dalam database. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai parametrik dan juga non-parametrik. Uji parametrik adalah jenis uji statistik yang menguji hipotesis dengan asumsi bahwa data berasal dari populasi yang memiliki distribusi probabilitas tertentu, biasanya distribusi normal. Prinsip atau syarat dari uji parametrik yaitu 1. Data terdistribusi normal, 2. Variasi homogen atau homokedastisitas, ketiga skala data interval atau rasio. Yang keempat, sampel diambil secara random maupun acak. Yang kelima, itu ukuran sampel cukup besar. Lalu untuk non-parametrik sendiri, uji non-parametrik merupakan jenis uji statistik yang tidak memerlukan asumsi distribusi data populasi atau bebas distribusi. Uji ini digunakan ketika asumsi uji parametrik itu tidak terpenuhi, atau ketika data berskala nominal ataupun ordinal. Peneliti itu tidak perlu mengetahui parameter populasi. Prinsip atau syarat dari uji non-parametrik sendiri yang pertama, tidak memerlukan asumsi distribusi normal. 2. Dapat digunakan untuk skala data nominal atau ordinal. Ketiga, fleksibel untuk ukuran sampel kecil. 4. Itu tidak memerlukan asumsi homogenitas varian. Lalu untuk kasus yang akan kita uji itu kasus penelitiannya yaitu insomnia merupakan gangguan tidur yang prevalensinya itu tinggi pada populasi lansia di seluruh dunia. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup, tetapi juga dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Di sisi lain, vitamin D telah dikenal luas perannya dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk regulasi tidur dan kesehatan neurologis. Beberapa penelitian awal mengindikasi adanya korelasi antara kadar vitamin D yang rendah dengan masalah tidur termasuk insomnia. Namun, data spesifik mengenai hubungan pada lansia masih terbatas. Nah, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada kadar vitamin D antara kelompok lansia yang mengalami insomnia dan kelompok lansia yang tidak mengalami insomnia. Jadi, uji yang akan kita gunakan yaitu uji Mann-Whitney, salah satu uji statistik yang bisa digunakan pada JASP. Di mana Mann-Whitney ini merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua kelompok independen dalam suatu kasus kita, yaitu kelompok lansia dengan dan tanpa insomnia. Uji ini berguna ketika data tidak terdistribusi normal, jadi bisa digunakan sebagai alternatif dari uji T untuk dua sampel independen. Dalam versi 2 tahap, pengambilan sampel dilakukan 2 kali.
Tahap pertama itu dilakukan terlebih dahulu dan jika hasilnya belum jelas, baru dilakukan tahap kedua. Tujuannya agar lebih efisien secara waktu dan juga biaya. Dan juga pengambilan itu bisa secara acak. Mari kita mulai saja ke tutorial cara menggunakan uji dengan uji Mann-Whitney menggunakan aplikasi JASP. Langsung saja kita masuk ke tahap aplikasi uji statistiknya. Pertama, kita perlu mempersiapkan data yang akan digunakan. Data ini itu bisa langsung dimasukkan secara manual ke dalam aplikasi JASP atau bisa juga dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Microsoft Excel. Pada pengaplikasian kali ini, kami menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah proses pengolahan data. Data yang kami gunakan ini diperoleh dari sebuah jurnal. Jurnalnya yaitu ini. Selanjutnya, agar data tersebut dapat dibaca oleh JASP, data dari Excel itu perlu disimpan terlebih dahulu dalam tipe teks. Cara penyimpanannya yaitu pertama kita klik File, kita Save As, kita pilih lokasi penyimpanannya, dan pada Save As Type ini kita ubah menjadi bentuk teks. Nah, udah tinggal kita save. Setelah itu, setelah selesai begini, data itu sudah siap digunakan dan dapat diimpor ke dalam aplikasi JASP untuk proses analisis lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah dengan membuka aplikasi JASP. Berikut adalah tampilan awal dari JASP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika kalian ingin memasukkan data secara manual, kalian itu bisa mengklik New Data. Nah, jadi kalian bisa memasukkan ini mengisi data satu per satu dalam kolom-kolom ini. Namun karena data yang kami gunakan itu sudah disiapkan sebelumnya dalam Excel dan disimpan dalam format teks, kita cukup mengimpor data tersebut ke dalam JASP. Caranya kita klik Show Menu, lalu kita Open, Komputer, dan cari lokasi penyimpanan data. Dalam contoh ini, saya menyimpan dalam download. Nah, ini filenya tinggal kita masukkan dan kita tunggu hingga data tersebut itu berhasil dimasukkan ke dalam JASP. Berikut adalah tampilan data yang telah berhasil dimasukkan ke dalam JASP. Selanjutnya, kita itu bisa mengkategorikan setiap variabel berdasarkan jenis datanya, apakah masuk ke dalam scale, ordinal, atau nominal. Pada data yang digunakan kali ini, JASP sudah secara otomatis telah mengenali dan mengatur jenis data dengan benar. Namun, jika data yang kalian gunakan itu belum sesuai, kalian bisa menyesuaikannya secara manual dengan mengklik ini. Kemudian, pada kolom type itu kalian bisa sesuaikan. Ini dalam bentuk scale, ordinal, ataupun nominal. Di kolom ini juga kalian itu bisa mengubah nama dari kolom tersebut. Karena di sini sudah benar dengan nama kelompok dan juga jenis kolomnya itu nominal, maka kita klik seperti ini dan kita close. Setelah memastikan jenis datanya itu sudah benar, langkah berikutnya adalah melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data itu terdistribusi secara normal atau tidak. Caranya dengan klik menu deskriptif, lalu pilih deskriptif statistik. Akan muncul tampilan baru seperti ini, dan di sana itu kita bisa memasukkan variabel dan juga split, di mana pada kolom variabel itu kita bisa masukkan data dalam jenis scale itu dimasukkan ke dalam variabel, dan yang lain itu bisa dimasukkan ke dalam split. Untuk melakukan uji normalitas, kita dapat menggunakan Shapiro Wheel Test. Caranya dengan mengklik statistik, lalu kita ke bawah, kita scroll ke bawah, dan kita akan menemukan Shapiro Wheel Test. Kita centang, dan kita tunggu hingga hasilnya itu muncul.
Nah, di sini hasilnya itu sudah muncul. Pada hasil uji normalitas yang ditampilkan, terlihat bahwa data kelompok insomnia itu memiliki nilai p-value sebesar 0,019 dan pada data normal itu memiliki p-value 0,02. Karena kedua nilai p-value tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Dengan demikian, analisis selanjutnya itu sebaiknya menggunakan uji non-parametrik. Uji selanjutnya yang digunakan yaitu uji t-test karena terdapat dua kelompok data yang akan dibandingkan. Untuk melakukannya yaitu kita bisa mengklik t-test di sini, lalu kita pilih independent sample t-test. Setelah itu akan muncul tampilan pengaturan analisis seperti ini. Di sini terdapat kolom dependent variable dan juga grouping variable. Data yang tadi dalam bentuk scale itu kita bisa masukkan ke dalam dependent variable dan yang dalam bentuk nominal itu bisa kita masukkan ke dalam grouping variable. Nah, seperti yang sebelumnya bahwa pada uji normalitas itu menunjukkan bahwa data itu tidak terdistribusi normal. Sehingga uji yang dapat kita gunakan yaitu uji Mann-Whitney. Caranya yaitu pertama pada bawah sini itu ada tes, kita bisa pilih Mann-Whitney, jadi kita klik Mann-Whitney dan tunggu hingga hasilnya itu muncul. Nah, di sini telah muncul nilai tes dengan Mann-Whitney didapatkan bahwa p-value dari uji Mann-Whitney itu sebesar 0,613. Karena nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok, sehingga H0 diterima. Baik, itu saja tutorial pengaplikasian uji Mann-Whitney menggunakan aplikasi JASP. Selanjutnya, interpretasi hasil dari uji normalitas, yaitu berdasarkan hasil analisis, uji normalitas pada data diperoleh nilai p-value sebesar 0,019 pada data insomnia dan 0,02 pada data normal. Ini menunjukkan bahwa data itu tidak terdistribusi normal karena p-value itu kurang dari 0,05. Kemudian, untuk interpretasi hasil uji Mann-Whitney, berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney melalui aplikasi JASP, diperoleh nilai p-value sebesar 0,613. Nilai ini menunjukkan p-value yang lebih dari 0,05 yang berarti tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kadar vitamin D pada lansia yang mengalami insomnia dan lansia yang tidak mengalami insomnia. Dan juga dapat disimpulkan bahwa hasilnya yaitu H0 diterima. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji Mann-Whitney melalui aplikasi JASP, diperoleh nilai p-value sebesar 0,613. Karena nilai p-value tersebut lebih besar dari ambang signifikansi 0,05, maka hipotesis 0 atau H0 tidak ditolak. Artinya, secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar vitamin D pada lansia yang mengalami insomnia dan lansia yang tidak mengalami insomnia. Dalam konteks farmasi, implikasinya mencakup peningkatan akurasi dalam evaluasi terapi, identifikasi potensi faktor resiko nutrisi terhadap gangguan tidur, serta penguatan praktik berbasis data dalam pengambilan keputusan klinis dan edukasi pasien. Penguasaan analisis statistik dapat memperkuat kompetensi dalam menghadapi tantangan riset dan pelayanan farmasi yang berbasis bukti ilmiah. Sekian tutorial dari kami, semoga tutorial ini dapat dipahami dan memberikan manfaat. Jika ada yang kurang dimengerti, kalian bisa bertanya dalam kolom komentar. Sekian tutorial dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.